Bedanya polisi asli dan gadungan. Bila mana Anda diberhentikan seorang polisi di tengah jalan, kemudian Anda curiga dengan polisi tersebut, gadungan atau asli, maka yang perlu Anda perhatikan adalah detail setiap atribut yang dikenakan polisi itu. Perlu diketahui tentang makna lambang, pangkat, dan sebagainya yang menempel pada atribut polisi. Dan apabila terdapat salah satu atribut tidak menempel pada pakaian polisi tersebut, maka patut dicurigai dan segera laporkan ke kantor polisi yang terdekat. Berikut ciri-ciri polisi asli atau gadungan. Ilustrasi foto di atas diperagakan oleh polisi sesungguhnya. Mitra Humas, kami himbau untuk selalu waspada terkait adanya orang yang mengaku sebagai oknum polisi alias polisi gadungan, yang tentunya dapat membuat keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Maka Mitra Humas harus 1. Lebih peduli terhadap situasi yang terjadi dan berkembang di lingkungan kita. 2. Jangan ikut-ikutan atau mudah percaya dengan oknum yang mengaku sebagai anggota polisi yang menawarkan kemudahan bahkan janji dapat menolong siapa saja yang mau menjadi anggota Polri dengan meminta imbalan sejumlah uang. 3. Bila Mitra Humas mengetahui atau curiga terkait dengan adanya polisi gadungan, segeralah laporkan kepada kami agar dapat dengan segera menindaklanjutinya. Berikut ciri-ciri polisi asli atau polisi gadungan. 1. Polisi tidak berhak menilang surat pajak motor atau mobil yang mati. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Masalah pajak bukan urusan polisi tapi Dispenda. Kalau masalah pajak, polisi tidak berhak menilang. Bahkan seandainya pembayar pajak yang telat ini pas kena razia di jalan umum, posisi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau semua surat lengkap dan tidak ada masalah, ya tidak bisa ditilang, ucapnya. Jika si polisi tetap mengambil tindakan menilang, Joko menyarankan agar si pengendara mengajukan komplain secara resmi. Pengendara bisa mencatat nama polisi yang tertera di seragam dan melaporkan kepada yang berwenang. Kalau pakai rompi, suruh buka rompinya, jangan lupa catat namanya. Kalau tetap ngotot, minta pada polisi tersebut peraturannya. Pasal berapa, minta untuk menunjukkan. Kalau tidak bisa, jangan mau ditilang. Soalnya telat bayar pajak itu sudah ada sanksi tersendiri, yaitu denda. Dan itu urusan Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Jika Anda melihat ada razia saat di jalan, maka disarankan untuk tidak gugup. Pengendara yang terlihat gugup atau takut akan menjadi sasaran pemerasan dan korban penipuannya. Untuk itu, Anda harus tetap tenang dan menantang untuk meminta surat tilang darinya. Jika si pemeriksa tak kunjung mengeluarkannya, maka Anda patut berhati-hati. Bisa jadi yang melakukan pemeriksaan atau razia itu adalah polisi gadungan. 2. Menanyakan kartu anggota. Selain menantang untuk meminta surat tilang darinya, Anda juga disarankan untuk berani menanyakan kartu anggota si pemeriksa. Ketahuilah bahwa polisi gadungan yang melakukan pemeriksaan ini biasanya memakai seragam polisi, tapi ditutup dengan jaket agar tak terlihat papan namanya. Selain itu, pengendara juga akan ditakut-takuti untuk dibawa ke kantor polisi terdekat atau bahkan menyita kendaraannya. Jika mendapat perlakuan seperti itu dari polisi, maka Anda patut waspada. Untuk itu, coba tanyakan kartu anggota miliknya. Jika si pemeriksa tak mau mengeluarkannya, maka bisa jadi dia merupakan polisi gadungan. 3. Meminta surat tugasnya. Polisi yang melakukan razia itu biasanya mendapatkan surat tugas. Surat perintah tugas itu dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dan dikeluarkan oleh Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil. Dalam surat perintah itu memuat alasan dan jenis pemeriksaan, waktu pemeriksaan, tempat pemeriksaan, penanggung jawab, dan pemeriksaan, daftar petugas pemeriksa, dan daftar penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan. Jika polisi yang memeriksa Anda tak menunjukkan surat tugasnya, maka Anda patut waspada terhadapnya. Bisa jadi polisi yang menilang Anda itu adalah polisi gadungan. Nah, itulah cara agar tak tertipu oleh polisi gadungan. Ketahuilah bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari selain harus dilengkapi
Tenda yang menunjukkan adanya pemeriksaan juga wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang. Petugas dan pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan seragamnya, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan. Jika si pemeriksa tak menunjukkan ciri-ciri seperti itu, maka Anda patut waspada. Anda bisa saja menjadi korban penipuannya. Nah, itulah cara membedakan polisi asli dan polisi gadungan. Semoga informasi ini berguna untuk Anda semua.